Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali dengan saya Elza Noval. Oke, kali ini kita lanjut lagi untuk power supply servernya. Kali ini power supply server merek Dell dengan tipe DPS 1200 MB 1B. Oke, ini tipenya. Oke, baik, kita langsung bongkar aja, kita cek kira-kira isinya seperti apa dan kerusakannya bagaimana. Oke. Nah, oke kawan, jadi ini power supply-nya sudah saya bongkar. Kondisinya seperti ini. Oke, ini kalau nggak salah kerusakannya itu kalau pas dicolokkan dia nggak ada reaksi, artinya fuse-nya putus. Oke, ini kalau bisa kita lihat untuk lilitan EMI filternya itu sepertinya pernah overheat ya ini. Oke, ini kelihatan agak sedikit gosong dan lapisan serlaknya seperti apa ya, umub. Oke, ini rangkaian lilitan PFC nya juga rusak ini kelihatannya. Oke, bisa dilihat ini udah gosong. Nah ini oke, jadi lebih banyak ini sih kerusakannya, karena kalau untuk ngelilit ulang ini ya sebetulnya sih bisa, cuma ya agak ruwet guys. Oke, ini kita coba cek-cekin dulu. Oke, fuse kita cek. Oke, fuse nya nyala ini. Baik, fuse nya nyala, lalu kita cek untuk MOSFET PFC nya. Oke, kita cek dulu dioda kiprok. Dioda kiproknya aman. MOSFET PFC. Oke, MOSFET PFC nya aman ini. Nah ini MOSFET nya nih ada yang rusak juga nih. Oke, MOSFET ini rusak. Dioda ini oke, untuk diodanya aman. Baik, untuk MOSFET switching kita cek juga. Oke, sepertinya aman. Baik, jadi untuk MOSFET switchingnya itu aman saja. Dan yang ini, nah dia MOSFET-nya rusak. Nah, biasanya kalau yang bagian MOSFET PFC nya ini, pengalaman saya sebelumnya itu biasanya rusak sama IC drivernya seperti itu. Jadi dan IC drivernya pun sangat susah guys, karena dia ukurannya SSOP kayak gini. Nah, karena IC nya lumayan susah, saya cari di beberapa toko online itu nggak tersedia. Yang banyak tersedia itu IC dengan seri yang sama tapi ukurannya SOP seperti ini, SOP 8 seperti ini. Nah, sedangkan yang dibutuhkan itu SSOP 8. Jadi selisihnya lumayan jauh. Kalaupun mau diakalin itu nggak bisa, bisa-bisa malah matanya yang perih. Oke, baik, ini akan saya coba teliti dulu kira-kira lilitan PFC nya masih bisa dipertahankan apa enggak. Nanti kalau misalkan nggak bisa dipertahankan dan agak ruwet, kemungkinan satu unit ini akan saya kanibal untuk diambil part-partnya, karena untuk cari part penggantinya pun lumayan susah. Jadi kemarin kan ini power supply yang dikirimkan yang sama tipenya seperti ini kurang lebih ada 4 piece. Jadi kalau misalkan
korban 1 untuk spare part dan yang 3 bisa nyala kan, ya masih alhamdulillah lah. Baik, jadi akan saya lihat dulu untuk ini lilitan PFC nya banyak yang short apa enggak. Kalau misalkan dipertahankan masih bisa atau enggak, kita cek juga untuk IC driver MOSFET nya itu rusak apa enggak. Kalau memang sudah banyak yang rusak, mending kita mempertahankan yang rusaknya masih sedikit seperti itu. Oke, akan saya cek-cekin dulu baru nanti kita lanjut videonya. Oke kawan, jadi untuk power supply ini, nah MOSFET nya itu sudah saya ganti. Ini MOSFET yang mati 20N60J3. Oke, saya gantikan dengan MOSFET yang sama 20N60. Oke, ini fuse aman, jadi kita coba untuk nyalakan. Oke, nah ini MOSFET kita tidak pasang dulu, karena kalau misalkan kita pasang, kalau masih ada trouble itu bukanya itu lumayan susah. Ini buka 4 MOSFET beserta heatsinknya ini. Nah ini kalau kita lihat untuk lilitan induktor PFC nya ini tuh sudah 75% lah yang mengalami kerusakan. Cuma insya Allah sih masih tidak apa-apa, masih belum ngelupas lapisan emailnya. Cuma kalau bisa nanti kita carikan kanibalan aja, semoga aja yang ini, unit yang ini bisa nyala normal. Oke, ini akan saya coba colokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah nyala. Itu kipasnya nyala. Nah itu cuma nyala gitu. Nah artinya power supply ini sudah bekerja, sistem standby nya. Cuma kita tinggal coba pasangkan untuk MOSFET switching utamanya ini. Semoga aja bisa nyala normal kembali. Oke, karena tadi sempat saya cek untuk bagian driver MOSFET PFC nya, kita cek short, ternyata aman, IC nya nggak short, jadi bisa kita langsung pasang MOSFET penggantinya. Karena pengalaman yang kemarin-kemarin kalau drivernya rusak, kita bolak-balik pasang MOSFET, rusak lagi, kita rugi. Oke, jadi akan saya coba nyalakan MOSFET ini, akan saya coba pasangkan. Mudah-mudahan aja power supply-nya sudah mau nyala normal kembali. Oke. Nah oke kawan, jadi ini power supply-nya sudah siap untuk kita nyalakan. Oke, baik, kita pastikan sudah seaman mungkin, tidak ada bagian yang berpotensi terjadi short circuit. Oke, mudah-mudahan aja nggak meledak seperti yang sebelumnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini kipas sudah nyala ya, kita coba nyalakan. Ya ternyata masih belum nyala, ini masih belum mau menyala, padahal ini kipas sudah nyala. Oke, kira-kira apanya ini yang masih belum beres. Baik ya, ini tetap tidak mau menyala. Oke, akan saya coba teliti dulu untuk sirkuitnya, rangkaiannya, kira-kira bagian mana yang masih ada trouble ini. Oke. Nah oke guys, jadi untuk power supply yang ini, nah ini tadi setelah kita cek nyala, nyala kipasnya aja, itu saya lupa kalau power supply ini relaynya tuh nggak nyala sama sekali. Jadi begitu kita start, dia mau nyala kipasnya, tapi relay nggak mau nyala. Oke, jadi setelah saya telusuri jalur dari jalur untuk driver
relaynya itu dikontrol oleh IC yang di sini, masuk ke pengontrol yang ada di sini. Nah, ini setelah saya cek, ini tadi saya beri arpus seperti ini, putih-putih ini. Nah, itu IC-nya nih panas. Ini bisa dilihat, ini bagian IC-nya gilap, dan bagian lain yang saya beri arpus pun ini enggak ada masalah. Oke, saya awalnya curiga pada bagian kapasitor yang ada di sini. Nah, ternyata kapasitornya pun aman, dan yang rusak itu adalah IC ininya. Oke, jadi IC controllernya, ini IC microchip ini ya. Jadi ini ada lambangnya M, merek microchip. Oke, jadi power supply ini kalau menurut saya sudah mending tidak perlu dilanjut, karena selain kerusakannya fatal ada pada microchipnya, juga kalau mau dipertahankan pun kondisi induktor PFC nya sudah nggak memungkinkan untuk dipakai kerja keras. Jadi mending power supply ini kita jadikan bahan untuk kanibalan. Nah, seperti itu, karena saya untuk cari part-part yang lain itu sangat susah. Jadi mending korban satu power supply ini untuk nyalakan power supply yang lain. Oke, jadi mungkin demikian aja video pada kesempatan kali ini, video tentang service power supply server semacam ini. Jadi karena ini power supply punya orang satu, jadi saya nggak khawatir untuk mengkanibal. Kecuali power supply ini milik orang lain, saya nggak berani untuk mengkanibal, karena biarpun power supply-nya itu mati, itu tetap akan saya kembalikan secara utuh. Nah, seperti itu. Oke, ternyata untuk servisan kali ini kita gagal. Cuma kita untung dapat part pengganti untuk power supply yang lain. Jadi power supply ini pada akhirnya akan kita pretelin, akan kita dedelin, kita ambil part-part yang kita butuhkan, lalu sisanya nanti ya kita kirimkan kembali. Oke, baik, mungkin demikian aja video pada kesempatan kali ini. Servisan kali ini tidak memuaskan karena tidak bisa membuat power supply ini nyala normal kembali. Nah, ya memang seperti itu resiko menservis power supply build up seperti ini, karena keterbatasan alat. Jadi ya kecil kemungkinan untuk bisa berhasil seperti itu. Oke, mungkin demikian aja dari saya. Mohon maaf jika selama penayangan video ini ada salah kata dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.